koordinasi, saya perlu melacak dari K9 Polda kita bersama dengan batas maksimal dari 5. Jadi langsung on the spot 30 menit kejadian pada TKP kita berkoordinasi dengan Polda Mabes Polri. Itu kalau ada kejadian yang itu ya Pak. Kita ada punya 3 produk jasa. Jadi ada penyedia keamanan anggotanya dan kita melakukan pelatihan di bawah Polda. Pelatihannya dari TNI dan Polda. Multi konsultan jadi kita memberikan suatu pemberian bukan edukasi tapi sebagai saran yang terbaik buat kalau dia memang harus menggunakan TNI atau yang di atas TNI misalnya security guard ini misalnya ada dari yang kita mesti ada manusia dijaga dari angkatan laut dan Kopassusnya kita perlukan dari model angkatan laut dari Marini konsultannya nanti hubungan kerja kita ini sudah tadi ini profil kita yang anggotanya rata-rata di bawah 35 tahun. Memiliki standar pelayanan prima ekspor. Jadi itu servis ekspor. Kita berikan misalnya ini apa dan salam. Seperti nanti ketemu dengan ibu, dengan penghuni lain, dengan pengurus, itu kita memberikan suatu pelayanan standar dengan PKM. PKM itu adalah penghormatan standar penghormatan para militer. Jadi kita memberikan suatu hormat dan rasa tanggung jawab dengan memberikan itu dengan kapasitas binatang seperti kritik. Pengamanan dasar itu kita ini adalah basic pengalaman sehari-hari kita tuh dengan kerawanan proyek. Kerawanan proyek itu di sini tuh kerawanan seperti apa? Ada nggak ancaman bom atau semacam pendekatan secara persuasif kepada masyarakat kita dan kepada masyarakat. Misalnya kita ada demo yang di dekat-dekat sekitar sini misalnya dari DPR atau dari Polri atau yang lebih berat lagi yang lebih keras dari FBI atau FBI itu bukan Polri tapi bukan dari investigasi dari Amerika tapi ormas masa di FBI. Bapak sebelumnya kan pernah survei ya tentang apartemen kami ya Pak ya. Tanggapan Bapak seperti apa? Saya pikir tindakan untuk ini sangat cepat karena kita dekat dengan Polda ya. Bukan. Maksud kami gini, kami kan sudah punya security yang sekarang. Betul. Kami mau mengganti. Ya. Untuk itu Bapak waktu itu mungkin sudah diundang untuk melakukan survei di sini atau apalah. Bapak sudah melihat. Saya baru survei bagian depan, ya. Bagian penerima tamu. Ya. Dia sangat kurang sekali dengan PPS tadi. Peraturan perundang-undangan desa. Jadi itu diwajibkan kami. Kritik, karena tidak ada ya. Itu. Kelebihan kita nanti bisa dulu ya. Pertanyaan kita siapapun dia, entah tamu atau penghuni dan itu kita memberikan kritik. Bapak nanti Bapak akan bagaimana membedakan karena kan kami ini setiap mobil walaupun dia driver kita hormati dia. Iya betul. Tapi gini loh Pak, saya nggak mau kemarin ada seperti yang kita maling pun ya hormati dulu. Itu yang buat kami dia juga ya gitu kan kita nggak tahu dia maling atau enggak. Betul. Nah untuk itu secara komunikasi awal ya nggak apa-apa itu adalah suatu juga tidak apa ya tidak berdosa kita menghormati orang. Ya haruslah. Intelijennya. Walaupun dia pengen melakukan atau maling itu tapi kan kita belum tahu jelas. Ya walaupun dia artinya Tuhan. Selain itu apalagi yang Bapak amati?
mengajarkan security Bapak untuk berlaku sopan. Standarnya seperti itu. Sopan, ramah. Itu termasuk sopan, ramah dan bersosialisasi dengan lingkungan. Harus. Iya betul. Jadi Bapak mengharapkan nanti security Bapak juga bersosialisasi dengan lingkungan. Betul. Termasuk dengan penghuni, tamu, pembantu. Kalau pembantu terlalu jauh. Kalau pembantu bersejarah di sini, Pak. Iya, tapi kita sudah doktrin mereka. Apapun alasannya kita nggak bisa tolerir kalau tidak ada melakukan hubungan khusus dengan para pembantu. Iya. Tetap, ya. Salah satunya itu, cuman kita kalau dia udah tahu ini adalah dia pembantu rumah tangga atau di penghuni ini, ya kita sudah doktrinkan mereka kalau ada sesuatu itu kita tahu ini nggak ada. Jadi mereka harus bersikap bagaimana Pak? Ada pembantu dan sopir. Tetap dinaik Pak, artinya dia memberikan pelayanan terbaik bersama dengan penghuni yang lain. Semua yang datang ke sini kita harus berlaku kepada mereka. Ya tidak harus. Saya langsung contoh konkret Pak. Ya. Misalkan aja Pak ya. Kita punya parkiran kan luas Pak biasa. Lalu kebetulan di basement 1 itu memang ada lokasi kantin. Yang pagi itu sudah mulai buka. Biasalah kalau supir-supir sambil menunggu dia dipanggil dia sarapan. Dia mungkin tempat parkirnya jauh di mana lah. Nggak perlu di depan kantin. Tapi karena dia, ya saya cuma menceritakan. Karena dia mau makan sebentar, dia pindahkan mobilnya ke lokasi yang dekat kantin. Menurut Bapak gimana tuh? Itu tergantung atau depend sama si pengaturan parkir di sini. Ya, jadi masing-masing orang punya yang misal parkir. Iya. Unit ini parkirnya di sini. Pokoknya kita parkir di salah tempat ya Pak. Di tempat yang salah. Kalau kita tegur, standarnya adalah. Caranya gimana? Karena kan Bapak harus lama. Iya. Tapi kan kita kan penegurannya juga dengan ramah. Artinya tidak menyinggung. Tapi dia udah supir lama Pak. Walaupun. Bapak kan baru nih. Bapak baru. Ya kan? Bapak kan nggak kenal. Bapak harus bersosialisasi. Sedangkan dia merasa, saya tuh udah di sini udah tahunan. Kamu kan security baru gitu. Nggak masalah itu sering kali kita temui di lapangan seperti itu. Kita nggak masalah mau dia lama, dia tetap kita melakukan secara persuasif. Oke, minta maaf. Kita tegur lagi sampai 3 kali berturut-turut ya kita ambil tindakan. Tindakannya kita akan melapor dulu ke manajemen. Ini kejadiannya seperti ini. Solusinya gimana? Manajemen ini kan semua yang bisa memutuskan. Kalau solusi kan hanya membantu. Kita melalui koordinasi manajemen untuk. Bapak punya SOP nggak? Ada. Saya juga cukup jawab. Lanjut Pak. Tim kontrol dan pengawasan kita secara rutin siang dan malam. Jadi kita ada tim patroli dari kantor di bawah pengawasan TNI dan polisi. Jadi nanti kita ada yang langsung ke tingkat ke tempat ini kalau memang kita diberikan sebagai yang dikuasakan untuk menguasai pengamanan. Jadi kita secara rutin siang dan malam kita patroli untuk ya seperti tadi Bu, tindakan-tindakan yang ada dilanggar oleh sopir. Nah itu si supirnya hanya menegur, nanti dia melaporkan kepada SIS atau kepada Danul. Nanti Danul akan menindaklanjuti kepada ini seperti itu. Lanjut ya. Yang disebutkan jaringan kendali operasional. Jadi kita di manajemen MBN itu kita ada KOPSUS, ada operation manager. Operation manager itu nanti punya anggota dan KOPSUS itu sebagai kepala operasional khusus. Dia menangani seperti tindakan-tindakan keras dari sana. Seperti itu nanti dia
dia nggak bisa melakukan tindakan, tapi dia harus mereport bagaimana kejadian di lapangan. Nanti dari tim khusus kita, dari TNI khususnya kita mengundang fungsi teritorial dan sesuai dengan lokasi masing-masing cabang, sesuaikan dengan cabang masing-masing dan kita berikan. Baik, Pak, saya loncat sedikit, Pak. Ya. Balik ke bagian nanti kan akan ada berapa? 2 shift ya? 2 shift. Ya. Nah, pada waktu penggantian shift